Terlalu angker dan mengerikan. Inilah bangunan-bangunan menyeramkan yang akan menguji nyali kalian saat memasukinya. Di Indonesia, ada sejumlah bangunan yang terkenal bukan karena keindahannya, melainkan karena kisah-kisah mengerikan yang menyelimutinya. Mulai dari hotel terbengkalai yang tampak seperti istana hantu, rumah mewah yang ditinggalkan puluhan tahun tanpa penghuni, hingga kompleks raksasa yang kini berubah menjadi tempat yang memicu bulu kuduk berdiri. Di mana bangunan-bangunan ini menyimpan cerita misteri yang sudah sangat melekat di benak masyarakat Indonesia. Dan jika kalian penasaran dengan bangunan-bangunan angker ini, maka ayo tonton video ini sampai selesai. Di nomor 7, ada Goa Jepang, yang ada di Bandung. Di kawasan hutan yang sejuk dan berkabut di Bandung Utara, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya Juanda, terdapat sebuah lorong bawah tanah yang dikenal sebagai Goa Jepang. Tempat ini dibangun pada tahun 1942 ketika Jepang menduduki Indonesia dan digunakan sebagai markas pertahanan serta gudang logistik militer. Di mana jika dilihat dari luar, Goa Jepang mungkin terlihat seperti situs sejarah biasa. Namun begitu memasuki lorongnya yang panjang dan gelap, suasananya langsung berubah. Dinding batu yang lembab, udara yang dingin, serta lorong-lorong bercabang yang minim cahaya, menciptakan kesan mencekam seolah membawa pengunjung kembali ke masa perang yang penuh penderitaan. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengaku merasakan perasaan yang tidak nyaman, bahkan sejak pertama kali melangkahkan kakinya ke dalam goa ini. Dan selain terkenal menyimpan sejarah kelam, Goa Jepang Bandung juga dikenal karena berbagai cerita misteri yang beredar di kalangan warga dan pengunjung. Di mana beberapa orang mengaku sering mendengar suara langkah kaki dari lorong yang kosong, sementara yang lain mengaku melihat sosok bayangan gelap yang muncul lalu menghilang begitu saja. Dan oleh karena itulah, Goa Jepang Bandung sering disebut sebagai salah satu lokasi paling angker dan menyeramkan di Jawa Barat. Di nomor 6, ada Benteng Fort Rotterdam, yang ada di Kota Makassar. Berdiri kokoh di tepi pantai Kota Makassar, Benteng Fort Rotterdam merupakan salah satu benteng peninggalan kolonial paling terkenal di Indonesia. Di mana benteng yang awalnya dibangun oleh Kerajaan Goa pada abad ke-17 ini, kemudian dikuasai dan diperluas oleh Belanda setelah kekalahan Kerajaan Goa dalam perang melawan VOC. Di mana di balik arsitekturnya yang megah dan nilai sejarahnya yang tinggi, Benteng Fort Rotterdam juga menyimpan masa lalu yang penuh konflik, peperangan, serta penderitaan para tahanan yang pernah mendekam di dalamnya. Dan karena sejarah kelam inilah, yang membuat benteng tersebut kerap dikaitkan dengan berbagai kisah mistis yang masih bertahan hingga sekarang. Di mana saat malam mulai turun dan keramaian pengunjung menghilang, suasana Fort Rotterdam berubah menjadi jauh lebih mencekam. Lorong-lorong tua, dan bangunannya berusia ratusan tahun, menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan. Dan bahkan, sejumlah penjaga dan pengunjung mengaku pernah mendengar suara langkah kaki di area yang kosong, melihat sosok bayangan berpakaian kuno, hingga merasakan kehadiran misterius di beberapa sudut benteng. Sehingga karena itulah, Benteng Fort Rotterdam menjadi salah satu bangunan paling angker dan menyeramkan di Indonesia. Di nomor 5, ada Menara Saidah, yang ada di Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, berdiri sebuah gedung pencakar langit yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Bangunan itu adalah Menara Saidah, sebuah gedung perkantoran megah yang pernah menjadi simbol kemewahan, dan sempat menjadi salah satu gedung paling bergengsi di ibu kota. Namun seiring waktu, aktivitas di dalamnya perlahan berhenti hingga akhirnya gedung ini terbengkalai selama bertahun-tahun, yang membuat banyak orang merasa ada sesuatu yang tidak biasa di balik bangunan ini. Dan benar sekali, di mana berbagai cerita misterius pun mulai bermunculan. Di mana sejumlah warga sekitar dan petugas keamanan mengaku pernah melihat sosok bayangan di beberapa lantai gedung yang seharusnya kosong tanpa penghuni. Lalu ada pula yang mengaku melihat cahaya menyala dari dalam gedung pada malam hari, meskipun tidak ada aktivitas apapun di sana. Dan meskipun belum ada bukti yang dapat memastikan kebenaran kisah-kisah tersebut, tapi kombinasi antara bangunan megah yang ditinggalkan, suasana yang sunyi, dan berbagai cerita menyeramkan yang beredar, membuat Menara Saidah dikenal sebagai salah satu bangunan paling angker dan misterius di Indonesia. Di nomor 4, ada Kompleks Hambalang, yang ada di Bogor. Di perbukitan Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
berdiri sebuah kompleks bangunan raksasa yang hingga kini belum pernah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya. Inilah Kompleks Hambalang, proyek pusat olahraga nasional yang sempat digadang-gadang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di Indonesia. Namun proyek ambisius tersebut terhenti sebelum selesai, akibat berbagai masalah yang akhirnya membuat bangunan-bangunan di kawasan ini terbengkalai selama bertahun-tahun. Di mana pada siang hari saja suasana Hambalang sudah terasa sepi dan menyeramkan, apalagi ketika kabut mulai turun menyelimuti kawasan perbukitan di sekitarnya. Dan seiring berjalannya waktu, muncul berbagai cerita misterius yang membuat nama Hambalang semakin dikenal. Di mana beberapa orang yang pernah memasuki kawasan ini, mengaku merasakan suasana yang sangat tidak nyaman, seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ada juga yang mengaku mendengar suara langkah kaki di dalam gedung kosong, sementara yang lain mengaku melihat sosok bayangan bergerak di antara lorong-lorong gelap. Dan saat malam tiba, siluet bangunan besar yang menjulang di tengah kesunyian, juga menciptakan pemandangan yang cukup membuat bulu kuduk merinding. Sehingga hal inilah yang membuat Kompleks Hambalang menjadi salah satu tempat paling misterius dan menyeramkan di Indonesia. Di nomor 3, ada Rumah Hantu Darmo, yang ada di kota Surabaya. Di sebuah kawasan perumahan elit di Surabaya, Jawa Timur, berdiri sebuah rumah besar yang telah lama dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di Indonesia. Di mana bangunan itu adalah Rumah Hantu Darmo, sebuah rumah mewah yang telah terbengkalai selama puluhan tahun, dan menyimpan berbagai cerita misterius yang membuat namanya begitu melegenda. Di mana salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah legenda tentang satu keluarga yang mengalami nasib tragis setelah diduga melakukan perjanjian dengan kekuatan gaib. Dan jika dilihat dari luar, rumah ini terlihat seperti bangunan megah yang perlahan dimakan usia, yang menciptakan pemandangan menyeramkan bahkan di siang hari sekalipun. Sehingga banyak warga sekitar memilih menjauh dari rumah ini, terutama saat malam tiba, karena suasananya yang terasa begitu mencekam dan berbeda dari lingkungan di sekitarnya. Dan karena saking menyeramkannya, ada sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok perempuan berdiri di balkon, bayangan hitam melintas di balik jendela, hingga mendengar suara tangisan dari dalam rumah yang sudah lama tidak berpenghuni ini. Sehingga membuat Rumah Hantu Darmo menjadi salah satu bangunan yang paling terkenal angker dan paling ditakuti di Indonesia. Di nomor 2, ada Lawang Sewu, yang ada di kota Semarang. Di jantung kota Semarang, Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang telah lama dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Indonesia. Bangunan itu adalah Lawang Sewu, yang secara harfiah berarti 1000 pintu. Julukan tersebut muncul karena banyaknya pintu dan jendela yang menghiasi bangunan megah peninggalan Belanda ini. Lawang Sewu menyimpan sejarah panjang yang tidak selalu indah, di mana saat masa pendudukan Jepang, sebagian area bangunan ini digunakan sebagai penjara dan tempat interogasi, di mana ruang bawah tanahnya yang sempit, gelap, dan lembab, menjadi saksi berbagai peristiwa kelam yang hingga kini masih membekas dalam ingatan banyak orang, sehingga menciptakan berbagai cerita mistis pada bangunan bersejarah ini. Dan di antara semua kisah yang beredar, cerita tentang penampakan sosok perempuan bergaun putih menjadi yang paling terkenal. Di mana banyak pengunjung mengaku melihat bayangan misterius muncul di lorong-lorong panjang yang sepi, sementara yang lain mengaku mendengar suara langkah kaki dan pintu yang terbuka sendiri. Dan oleh karena semua itulah, Lawang Sewu hingga kini tetap menjadi salah satu bangunan paling terkenal angker dan paling melegenda di Indonesia. Dan yang ada di nomor 1, ada Hotel Pondok Indah Bedugul, yang ada di Bali. Berdiri megah di dataran tinggi Bedugul, Bali, Hotel Pondok Indah Bedugul atau yang lebih dikenal sebagai Hotel Bedugul adalah salah satu bangunan terbengkalai paling misterius di Indonesia. Di mana hotel ini sebenarnya dibangun sebagai proyek akomodasi mewah pada era 1990-an. Namun pembangunannya tidak pernah benar-benar selesai. Dan akibatnya, bangunan raksasa tersebut ditinggalkan begitu saja selama puluhan tahun, sehingga membuat dindingnya mulai ditumbuhi lumut, lorong-lorongnya tampak kosong, yang menciptakan suasana yang menyeramkan dan juga sangat mencekam, di mana banyak orang yang pertama kali melihatnya, bahkan mengira tempat ini adalah kastil hantu yang muncul dari cerita film horor. Dan kini, berbagai kisah mistis pun melekat pada bangunan ini,
di mana beberapa pengunjung mengaku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas yang kosong, sementara yang lain mengaku melihat sosok bayangan berdiri di balik jendela yang gelap. Ada pula cerita tentang suara tangisan dan bisikan misterius yang terdengar saat kondisi sedang sunyi. Dan oleh karena itulah, maka tidak heran jika Hotel Pondok Indah Bedugul sering disebut sebagai salah satu bangunan paling angker dan paling mengerikan di Indonesia. Nah, itu dia 7 bangunan paling angker dan mengerikan di Indonesia, yang dikenal karena sejarah kelamnya, dan berbagai kisah misterius yang terus diceritakan hingga sekarang. Dan jika menurut kalian, bangunan mana yang paling angker dan mengerikan? Atau justru ada bangunan lain yang juga terkenal angker tapi belum masuk daftar ini? Ayo tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga di-share videonya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya.